Alhamdulillah sana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Bapak, para jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, untuk bersama-sama kita menegakkan salat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam membimbing umat manusia dari zaman gelap ke zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini dan keluarga kita di rumah, termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia di dunia, selamat dan bahagia pula nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Habis sekalian, rasa syukur kita semakin bertambah kiranya doa kita 2,5 bulan yang lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa kepada Allah dengan doa yang pernah dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Doa itu berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukan kami ya Allah dengan Ramadan. Kiranya sekarang ini kita sudah dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Kita sudah menginjak pada 10 kedua di bulan suci yang agung ini. Sekali lagi, besar harapan kita bersama, mudah-mudahan rasa syukur kita itu kita wujudkan dengan banyak-banyak menegakkan sholat-sholat sunnah, banyak-banyak beramal soleh di dalam bulan suci yang kita rindukan bersama. Timbul suatu pertanyaan, mengapa kemudian Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan Ramadan. Orang yang kepingin ketemu itu pertanda rindu. Oleh karena itu Ramadan senantiasa dirindukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mengapa demikian? Sebab di dalam Ramadan itu banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semua keutamaan itu membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaannya adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bapak sekalian, nanti di akhir kajian ini ada 2 pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab? Ada bonus umroh dan haji. Nanti apakah betul umroh dan haji ditanyakan pada takmir? Dan kalau kuningnya ini bla umroh. Tapi sekalian, di dalam Ramadan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Ujung ayat itu menyebut Ramadan. Tidak bisa ditafsirkan ke bulan lain. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Fungsinya sangat jelas. Hudal linnas. Petunjuk bagi kehidupan manusia. Tapi sekalian, nanti kalau jenengan atau kita semua di sini nih membaca Al-Quran, jangan sampai lepas dari tujuan ini. Al-Quran diturunkan sebagai hudal, sebagai petunjuk hidup manusia. Oleh karena itu, kalau kita membaca Al-Quran, jangan lepas dari tujuan asal.
Sangat disayangkan sekarang ini banyak di antara kita membaca Al-Quran bukan berburu hidayah, tetapi hanya sekedar berburu pahala. Ini kekeliruan fatal. Membaca Al-Quran berpahala, benar. Tapi itu bukan tujuan utama Al-Quran diturunkan. Ayat ini jelas, Al-Quran diturunkan sebagai hidayah bagi manusia. Oleh karena itu pada saat kita membaca Al-Quran, seharusnya semangat mencari hidayah. Bukan semangat mencari pahala. Pak, pahala itu mengikuti. Tanpa kita minta, pahala itu mengikuti aktivitas. Gampangan ini, wis Surabaya wae. Sampeyan ngerti bayang. Dipan, ngerti dipan. Dipan, bayang, amben, ngerti. Nek wong Jawa, wong desa ngerti. Ngisore dipan jenenge longan. Jangan berharap punya longan. Bikin saja dipan, longan itu ngikuti. Ora ana dipan, gak ana longane, gak ana. Bikin dipan, bikin amben, bikin bayang, longan itu ngikuti. Bacalah Al-Quran, pahami isinya, amalkan ajarannya. Pahala itu ngikuti. Sementara kita selama ini mempunyai paradigma berpikir yang keliru. Membaca Al-Quran bukan berburu hidayah, tetapi hanya sekedar berburu pahala. Padahal pahala itu mengikuti aktivitas. Tapi sekalian, dari sini dapat kita analisis nantinya. Ada 3 tingkatan membaca Al-Quran. Cukup membaca saja, itu berpahala. Mempelajari Al-Quran mendapatkan hidayah. Mengajarkan hidayah Al-Quran atau melaksanakan hidayah Al-Quran mendapatkan keberkahan Al-Quran. Jadi barokah Al-Quran itu akan muncul, akan diberikan untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita mengamalkan isi Quran. Saya ulangi lagi, membaca Al-Quran berpahala. Mempelajari Al-Quran mendapatkan hidayah. Melaksanakan hidayah akan mendapatkan keberkahan Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah suatu ibadah yang tidak terikat dengan waktu. Jika sholat itu terikat waktu, sehingga ada waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Tetapi membaca Al-Quran tidak terikat dengan waktu. Kapanpun kita bisa membaca Al-Quran. Tapi sekalian, pengaruh Al-Quran luar biasa kepada jiwa manusia. Pengaruh Al-Quran pada semua makhluk-makhluk Allah muncul. Tapi sekalian, sekarang ini gelombang masuk Islam ada di negeri-negeri barat, di Eropa, di Amerika. Jelek-jelek begini, saya mengikuti perkembangan Islam dunia. Tanpa adanya senjata yang muncul, tanpa ada musuh yang harus dibakar atau yang meletup. Ternyata dengan misi Al-Quran, benua biru dan benua Amerika banyak gelombang masuk Islam. Pengaruh. Dulu pada saat Wall Street yang ada di Amerika roboh gara-gara teroris. Kita tidak menyebutkan terorisnya siapa, yang jelas teroris. Banyak kemudian warga dunia kepingin tahu, karena yang dituduh adalah umat Islam sebagai terorisnya, kepingin tahu sakjane ajaran Islam itu apa sih? Kok muncul orang-orang yang kemudian berbuat semacam itu? Itu pertanyaan. Dan masyarakat dunia itu, masyarakat barat itu literalis,
literasinya hidup, maka dia tidak melihat masyarakat Islam, tapi melihat ajaran Islam. Banyak kemudian orang membaca Al-Quran hanya sekedar kepingin tahu pada mulanya. Begitu dia membaca Al-Quran, ternyata bagi sekalian, hidayah Allah turun pada mereka. Sekarang ini banyak gelombang masuk Islam di dunia barat. Pengaruh pada kita. Sekarang di negeri timur, Indonesia. Bukan karena ajaran yang kemudian mendapatkan hidayah. Pengaruhnya pada orang-orang yang sekarang stres misalnya. Kesurupan. Akeh wong padha kesurupan. Dokter ora tanggung. Ana sistem ruqyah. Ruqyah itu dibacakan Al-Quran. Seorang profesor doktor namanya Dadang Hawari, seorang psikolog yang terkenal kali berdunia milik bangsa Indonesia, ditanya, Prof, bagaimana fenomena orang yang kesurupan? Apakah orang kesurupan karena halusinasi? Apakah karena beban pikiran yang berat? Apakah ada karena faktor X? Maka profesor ini menyebutkan orang yang kesurupan itu memang ada faktor X yang tidak terdeteksi oleh dunia medis, tidak terdeteksi oleh ilmu jiwa. Orang kesurupan, orang laki-laki, begitu dia ngomel-ngomel suara perempuan, bahkan suara anak-anak. Ada orang perempuan kesurupan, begitu dia ngomel-ngomel yang keluar suara laki-laki. Dunia medis tidak bisa mendeteksi masalah itu. Maka sistem ruqyah dipakai. Bacakan Al-Quran, pengaruhnya luar biasa. Tapi sekalian, sebagai petunjuk, Al-Quran seharusnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika orang itu kemudian membaca Al-Quran dengan kesungguhan untuk mendapatkan hidayah dari Allah, pengaruhnya tidak hanya sekedar hidayah turun untuk dia, tetapi makhluk-makhluk yang lain pun ikut terpengaruh dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Di dalam sebuah hadis dalam Musnad Ahmad, hadis nomor 21.136, derajat hadisnya Hasan Sahih, disebutkan di sini. Ta'allamul Qur'an fa innahu syafi'u yaumal qiyamah. Ta'allamul Baqarah wal Ali Imran. Ta'allamul Jahrawain. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan aw ka'annahuma firqah min thair. Pelajarilah Al-Quran, baca dan renungkan ajarannya, amalkan isinya, sebab dia nanti pada hari kiamat akan memberimu syafaat. Al-Quran itu Pak akan memberikan syafaat bagi pembaca-pembacanya. Ta'allamul Baqarah wal Ali Imran. Pelajarilah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ta'allamul Jahrawain. Jahra itu kembang. Jahrawain dua kembang. Maksudnya Al-Baqarah dan Ali Imran. Sebab nantinya Al-Baqarah dan Ali Imran ini pada saat kiamat akan datang kepada pembaca-pembacanya, menaungi mereka dari sengatan panas yang luar biasa di padang mahsyar. Oleh karena itu tidak kemudian berlebihan. Rasulullah pada saat sholat malam, ia Ramadan, rakaat pertama Al-Baqarah habis. Padahal Al-Baqarah 2 juz setengah. Rakaat kedua Ali Imran habis. Coba di sini. Raweh, ya Ramadan,
Rakaat pertama Al-Baqarah habis. Rakaat kedua jamaah habis. Ya. Ini karena apa? Al-Baqarah dan Ali Imran oleh Rasulullah SAW disebutkan. Ia akan datang memberikan syafaat bagi para pembaca-pembacanya. Dan di akhir sabda Rasulullah menyebutkan, wa tarkaha hasratu wa la yastati'uha batalah. Pelajarilah Al-Baqarah karena mengajarnya adalah berkah, meninggalkannya adalah kerugian dan tidak akan bisa dikalahkan oleh orang-orang tukang-tukang penuh atau tukang-tukang sihir. Ini pengaruh Al-Quran yang luar biasa. Tapi sekalian, jika nanti jenengan kepingin mendapatkan pahala banyak di bulan Ramadan ini, bacalah Al-Quran. Sebab pahala dari Al-Quran, pahala membaca Al-Quran bukan dihitung melalui jumlah surat, bukan dihitung melalui jumlah ayat, tetapi pahala itu dihitung per huruf yang kita baca. Rasulullah menyebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mimun harfun." Barang siapa membaca Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan dari satu pahala kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Aku, kata Nabi, tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi pahala kebaikan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, nilainya per huruf. Maka jika kita bicara Bismillahirrahmanirrahim, basmalah saja 19 huruf. Ini luar biasa. Oleh karena itu banyak-banyaklah membaca Al-Quran dengan berburu hidayah. Sekaligus nanti akan kita dapatkan pahala dari bacaan itu, yang pahalanya luar biasa berlipat ganda. Tapi sekalian, yang terakhir, seutama-utama manusia adalah mereka yang mau belajar Al-Quran dan mau pula untuk mengajarkan Al-Quran. Tidak ada istilah terlambat di dalam membaca belajar Al-Quran. Tapi sekalian, Rasulullah dalam Sahih Bukhari menyebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mumpung kita masih diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan, bacalah Al-Quran, sebab syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Siapa yang membaca Al-Quran berarti dia telah berinteraksi dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah lewat firman-firmannya. Sekarang tiba saatnya saya akan memberikan pertanyaan, 2 pertanyaan. Siapa yang bisa, maka nanti bisa satu orang satu ya. Yang saya tanyakan adalah, apa manfaat Al-Quran bagi kehidupan kita? Yang menjawab langsung ngacung. Apa manfaat Al-Quran bagi kita? Ya, monggo. Ya, manfaat Al-Quran harus sebagai hidayah, petunjuk kehidupan. Monggo Pak. Monggo. Tanam temelah ya. Yang kedua, jika kita menginginkan keberkahan Al-Quran, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, gimana?
mengajarkan isi Al-Quran atau mengamalkan isi Quran. Saya ulangi lagi ya, membaca Al-Quran mendapatkan pahala, mempelajari Al-Quran mendapatkan hidayah dari Al-Quran, melaksanakan hidayah Al-Quran mendapatkan keberkahan Al-Quran. Monggo. Ya. Mudah-mudahan membaca berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup yang dapat saya sampaikan. Besar harapan kita bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir maupun batin untuk kita sampai nanti berakhirnya Ramadan. Dan mudah-mudahan semua aktivitas kita, baik aktivitas yang urusan duniawi, utamanya urusan ukhrawi, semuanya diterima dan mendapatkan hidayah, mendapatkan ampunan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.